Sang Firman telah menjadi manusia, dan kemudian ketika dia sudah menyelesaikan akan misinya, kemudian dia mengutus murid-murid untuk menjadikan semua bangsa muridnya. Di situ dia berkata, baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Oke, itu Yesus kemudian naik ke surga. Nah, sekarang zaman gereja, saudaraku, kita melihat akan gambaran atau penjelasan atau bukti Allah Tritunggal itu dinyatakan di dalam kisah kemartiran Stefanus. Shalom, saudaraku. Saudara, kalau kita ingin membahas tentang doktrin Tritunggal atau Trinity, maka Tuhan itu sudah memberikan dengan sangat gamblang dan jelas di awal dari kitab suci kita, yaitu Alkitab. Dalam kitab Kejadian atau Sefer Bereshit 1, pasal 1 ayat 1, 2, dan 3, disitulah pengertian tentang Tritunggal itu dijelaskan. Jadi, saudara, Tuhan memperkenalkan dirinya. Allah pencipta langit dan bumi ini memperkenalkan dirinya. Kalau di Perjanjian Baru ada Bapa, Putra, Roh Kudus, maka di dalam Perjanjian Lama di awal dari kitab suci kita, ketika kita membuka kitab Kejadian atau Sefer Bereshit, maka kita melihat 3 ayat pertama adalah perkenalan tentang Allah Tritunggal kepada kita yang membaca firman Tuhan ini. Nah, saudaraku, saya bacakan ya. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Di situ disebut Allah dalam bahasa Ibrani Elohim. Pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi. Ya, jadi Allah itu mencipta. Dan caranya bagaimana ketika dia menciptakan langit dan bumi itu? Bumi belum berbentuk dan kosong. Ya, ini belum berbentuk dan kosong itu diambil dari kata tohu fabohu gitu ya. Jadi WH Aretz hayetah tohu fabohu vehoseh alpenei tehom. Ya, jadi bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya. Kemudian nah ini pribadi yang satunya dari Allah Tritunggal setelah Elohim Bapa, yaitu Roh Allah atau Ruach Elohim. Nah, Roh Allah melayang-layang, Ruach Elohim merachefet al penei hamayim. Jadi Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Nah, ini proses penciptaan itu ada Roh Allah, ya, ada Allah Bapa. Dan nanti kita melihat firman Allah, ya, yang nanti di dalam Perjanjian Baru, di dalam narasi Injil Yohanes, dijelaskan bahwa pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, firman itu telah menjadi daging atau menjadi manusia dan diam di antara kita. Itulah Tuhan Yesus, Putra Allah. Itulah faham atau doktrin Tritunggal di dalam kekristenan. Nah, yang ketiga tadi, yaitu berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Wa yomer Elohim yehior wahior. Jadi ada Allah yang mencipta melalui rohnya yang memberi kehidupan, kemudian berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Nah, saudaraku, firman itulah yang mengeksekusi akan penciptaan. Nanti kita lihat bahwa Allah itu berfirman, maka jadi. Begitu ya. Itulah di Perjanjian Lama. Nah, kita akan mendengarkan sebuah nyanyian atau pujian yang terambil dari 3 ayat ini dalam bahasa Ibrani. Ya, jadi ini bagus sekali karena saudara Brian ini memang dikaruniai oleh Tuhan akan karunia talenta musik, saudaraku ya, dan juga dia diberi karunia untuk mencipta. Nah, pada waktu kami sama-sama mengajar di sebuah training dari calon hamba Tuhan, nah di sanalah kami mengajak saudara Brian ini untuk ikut ambil bagian di dalam pelayanan yang kami lakukan. Ini adalah kami mengajarkan apologetika, saudara. Dan ketika kami sampai pada pengajaran tentang Allah Tritunggal
dan kemudian Bereshit bara Elohim et hasamayim ve'et haaretz gitu ya. Dia ikut menghafalkan, dan di situ Tuhan Roh Kudus memberikan ilham sebuah nyanyian yang terambil dari 3 ayat Kejadian 1 ayat 1, 2, dan 3. Bagus sekali. Kita akan dengarkan sama-sama. Iya, bagus sekali saudaraku ya. Kalau yang nyanyikan Mas Brian memang bagus sekali. Nah saudaraku, bagaimana dengan perjanjian baru? Di perjanjian baru, selain ayat yang menjelaskan tentang Tritunggal, yaitu ketika Tuhan Yesus dibaptiskan, kan di situ ada suara Bapa yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dan kemudian ada Roh Kudus yang turun dan hinggap atasnya. Jadi ada Bapa yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kemudian ada Roh Kudus yang turun atas Yesus yang dibaptiskan. Ini anak manusia, saudaraku ya. Karena Yesus itu kan punya kodrat ganda. Dia 100% Allah sebagai Sang Firman, dan dia 100% manusia yang lahir dari Bunda Maria. Karena dia punya misi untuk keselamatan umat manusia. Nah, saudara, selain itu, ya di situ ada Tritunggal kan, ada Bapa, ada Putra, dan ada Roh Kudus. Nah, ada lagi ketika Tuhan memberikan amanat agung, ya Great Commission kepada kita semua, murid-muridnya. Dia jadikan semua bangsa muridku, baptiskanlah mereka, ya. Ada kata baptiskanlah mereka di dalam nama Bapa, Anak atau Putra, dan Roh Kudus. Disitulah Tritunggal itu jelas. Tapi kalau kita mundur ke perjanjian lama, dalam kitab Bereshit tadi juga sangat jelas. Dan ini penggenapannya ketika Yesus itu datang. Nah, saudara, sekarang kita melihat zaman gereja. Itu kan zaman Yesus ya. Sang Firman telah menjadi manusia, dan kemudian ketika dia sudah menyelesaikan akan misinya, kemudian dia mengutus murid-murid untuk menjadikan semua bangsa muridnya. Di situ dia berkata, baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Oke, itu Yesus kemudian naik ke surga. Nah, sekarang zaman gereja, saudaraku. Kita melihat akan gambaran atau
penjelasan atau bukti Allah Tritunggal itu dinyatakan di dalam kisah kemartiran Stefanus. Saudara, kita lihat ya, kita tahu martir pertama dari gereja Tuhan adalah Stefanus. Kisah Rasul 7 ayat 54, saya bacakan. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertaan gigi. Saudaraku, sebuah kebenaran yang jujur disampaikan, kadang-kadang menusuk hati orang-orang yang tidak mau bertobat, saudara. Itu yang terjadi, makanya mereka marah dan ingin membunuh Stefanus. Ayat 55, ini bukti akan Allah Tritunggal yang dinyatakan dalam kisah kemartiran Stefanus. Ayat 55, tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus. Jadi Stefanus penuh dengan Roh Kudus. Roh Kudus hadir di dalam diri dari diaken yang bernama Stefanus ini, yang dipakai Tuhan luar biasa. Menatap ke langit, ada Roh Kudus dalam diri Stefanus, dia menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah. Allah di sini menunjuk pada Bapa, dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Nah, ayat 56, lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka, anak manusia. Jadi Stefanus dengan penglihatan ilahi itu, dia melihat akan Yesus itu sebagai sosok manusia. Anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Ini Trinity, saudaraku. Ini Tritunggal. Jadi jangan sekali-kali orang Kristen berkata bahwa Yesus itu ya Bapa, memang satu hakikat dengan Bapa, tapi bukan berarti satu pribadi. Ada Bapa, ada Putra, yaitu Yesus. Dan Putra ini sebetulnya adalah Sang Firman, dan Firman itu adalah Allah. Makanya Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu, karena Firman tinggal di dalam Allah, ya. Jadi saudara mau Allah, mau Theos, mau Elohim, ya monggo, ya. Tapi ada juga yang berkata soal-soal istilah dipermasalahkan, mestinya nggak perlu, saudaraku. Karena di Perjanjian Baru aja nama Elohim diterjemahkan dengan Theos, saudaraku, ya. Ya, jadi inilah pelajaran singkat tentang doktrin Tritunggal di dalam Perjanjian Lama. Buka kitab suci langsung Kejadian 1, 2, dan 3, itulah Allah memperkenalkan dirinya. Ya. Nah, kemudian di Perjanjian Baru beberapa ayat tadi yang sudah saya singgung, dan secara khusus saya mengangkat tentang kemartiran Stefanus yang juga memberikan gambaran tentang Trinity atau Tritunggal atau Trinitas. Paham, saudaraku? Jadi jangan bingung lagi. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel GKBK Hal Semarang.